Oke teman-teman, kita lanjut ke part kedua ya, dari materi hari ini. Nah, tadi Kak Ifrin udah jelasin tuh ya, kalau nilai itu adalah sesuatu yang dianggap benar. Tapi kalau norma itu adalah aturannya, kayak gitu. Kenapa bisa berbeda? Mereka itu beda tapi tak sama gitu ya. Sebenarnya beda tapi nggak sama. Kalau nilai itu adalah basicnya, nilai itu adalah sesuatu yang dasarnya, yang fundamentalnya itu loh. Kalau nggak ada nilai, ya nggak di situ, norma itu nggak akan kebentuk kayak gitu. Jadi harus ada nilainya dulu, baru ada norma. Terus kalau misalnya nggak ada norma, nilai juga jadi nggak bernilai kayak gitu. Nilai juga nggak ada artinya kalau misalnya si norma itu tidak ada. Nah, jadi nilai itu adalah dasarnya. Jadi ada sesuatu yang dianggap benar atau salahnya dulu. Nah, norma itu adalah si aturannya, kayak gitu. Dia adalah si aturan yang mengikatnya, yang berupa perintah atau larangan, baik secara lisan maupun tulisan, bisa juga secara formal maupun non formal, kayak gitu. Nah, jadi basicnya itu ada dari si nilainya itu. Nah, masalahnya nilai dan norma setiap masyarakat itu kan beda-beda banget ya. Tapi kita bakal bahas dari yang apa ya? Dari yang masyarakat kita kali ya, yang timur-timur. Kalau timur sama barat pasti udah beda tuh nilai dan normanya ya. Nah, Kak Evri di video pertama juga udah jelasin bahwa eh, value kita, norma kita itu beda banget sama barat. Makanya nggak bisa dibandingin sih, karena emang pada dasarnya sih nilai dan normanya itu udah beda banget kayak gitu. Ya. Nah, kita coba ke atas lagi yuk, kita lihat bareng-bareng. Eh, nah, kalau di sini diceritain nih, pernah nggak sih orang tuamu itu lebih menyimpan uang buat biaya pendidikan anaknya dibandingin beli barang mewah? Nah, di satu sisi mungkin kamu punya teman yang suka make barang mewah. Waduh, ini mah beda ya kelasnya kali ya. Tapi kadang nggak juga sih, ada juga orang kaya yang sederhana. Tapi memang saat ini lagi ngetren ya, kayak Siska Kohol gitu kan. Ya, kalau dia beli apa sampai segunung gitu kan. Kadang sih suka lucu ya, itu dimakan apa enggak gitu loh masalahnya. Belinya seabrek-abrek begitu. Kan kalau ini kan mubazir gitu ya, kadang-kadang kita berpikirnya gitu sebagai masyarakat yang tidak sekelas dengan beliau gitu ya, bukannya merendahkan ya, tapi belum nyampe aja gitu, tapi itu adalah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Kalau sekarang tuh namanya fenomenanya flexing ya guys ya. Namanya tuh flexing ya. Terus dia bilang dalam hati, kok beda banget ya sama keluarga gue ya. Kalau keluarga gue KFC aja nih kalau nggak habis diangetin lagi besokannya gitu kan. Istilahnya gitu ya. Nah, kata dia gini nih, kita bisa paham setiap orang itu hidup dalam didikan dan latar belakang yang beda banget. Nilainya berbeda. Ya, eh, nilainya berbeda. Walaupun normanya mungkin sama gitu ya, tapi kan tiap ini beda-beda ya. Nah, kalau nilai itu, maka dia bersifat relatif. Ya, bisa beda-beda setiap orang. Tapi di dalam masyarakat pun juga begitu, ya. Pada masyarakat Aceh dengan masyarakat Dayak bisa jadi nilainya berbeda, kan gitu. Ini cuma contoh yang sederhana banget ya di tingkatan keluarga, pertemanan, supaya kalian lebih gampang aja gitu pahamnya, kan gitu ya. Nah, jadi nilai itu memang bersifat relatif. Tapi ingat, ada tiga sumbernya ya, tiga sumber dari nilai itu sendiri. Yang pertama berasal dari Tuhan atau theonom. Emang apa sih maksudnya? Nah, Tuhan itu menurunkan kitab suci yang di dalamnya berisi tentang nilai-nilai kehidupan. Contohnya kayak nilai kasih sayang, ketaatan, kejujuran, hidup sederhana, dan lainnya. Ini insya Allah kita udah paham semua ya, kalau sumber nilai dari Tuhan. Kemudian ada juga dari masyarakat atau heteronom. Nah, kalau yang ini theo ya, kalau yang Tuhan itu theo, kalau yang masyarakat hetero ya. Nah, masyarakat hidup berinteraksi satu sama lain. Nah, akhirnya ada nilai-nilai yang disepakati. Emang contohnya apa? Kalau di sini contohnya di kalangan sosialita, nilai kekayaan diukur dari koleksi mobil mewah. OMG.
Iya, jadi kayak setiap ini kan pasti ada nilai ya, ada nilai. Tergantung lingkungan kita seperti apa. Ya, kalau kita lingkungannya teman-teman yang high class gitu kan, yang tiap hari itu harus misalnya setiap minggu harus nongki-nongki gitu ya. Nah, pasti akan berbeda value-nya sama teman-teman kita ya emang yang emang anak rumahan, minimal naik sepeda aja udah cukup misalnya kayak gitu. Pasti ada value yang berbeda kayak gitu. Ya, kemudian ada juga dari individu. Emang contohnya apa sih individu tuh ya? Nah, ini sih contoh dari sini, tapi aku punya contoh yang lain ya. Misalnya kayak ada seseorang yang benar-benar influencer, katakanlah influencer. Dia itu apa ya terlihat sangat ngetren dan diikuti. Waduh, followersnya atau subscribersnya di YouTube udah 11 juta gitu misalnya. Jadi apapun yang dia lakukan kita pengen ikutan misalnya gitu. Nah, itu nilai juga bisa terbentuk dari situ loh. Jadi kita harus berhati-hati nih milih panutan gitu ya. Panutannya siapa, ngefansnya sama siapa, karena itu akan sangat berpengaruh pada tindakan kita. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah ciri-ciri nilai dan contohnya. Nilai itu tercipta secara sosial ya, bukan bawaan lahir. Kalau sosial itu artinya itu dikonstruksikan oleh masyarakat kayak gitu, bukan dari kita sendiri. Terus kita tiba-tiba bawa nilai gitu. Enggak kayak gitu teman-teman. Jadi ada ininya ya, ada prosesnya gitu ya, di mana kamu dilahirkan. Kalau kamu lahirnya di daerah lautan, waduh, pasti beda dong masyarakatnya dengan orang-orang yang tinggal di daerah kumuh Jakarta. Itu pasti beda secara ini ya. Walaupun kelihatannya mungkin sama, tapi akan ada perbedaan-perbedaan yang signifikan gitu. Kemudian yang kedua, nilai memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap individu dan masyarakat. Waduh, katanya gitu. Jadi contohnya apa nih bagi kamu gelar itu berpengaruh besar terhadap hidup seseorang. Tapi ada juga yang bilang nggak perlu sekolah, yang penting mah kaya, misalnya gitu. Jadi kan beda-beda ya. Nah, terus yang ketiga, nilai itu berlangsung secara terus-menerus. Ada interaksinya, ada kontak sosialnya, ada juga akulturasinya gitu loh. Jadi ya nggak semudah itu ya nilai itu tiba-tiba jreng gitu ada gitu kan. Nggak. Yang namanya nabi aja berdakwah itu ribuan tahun ya. Apalagi kalau nabi nabi siapa tuh yang Nabi Nuh ya kalau nggak salah teh dihidupkan sampai ratusan tahun lamanya dan pengikutnya cuma puluhan doang kayak gitu kan. Nabi Nabi Nuh itu termasuk orang yang paling lama dakwahnya ya. Nabi yang lama banget dakwahnya kayak gitu. Jadi nggak gampang men. Misalnya nih orang tiba-tiba tadinya nyembah patung gitu kan. Wahai orang-orang gitu kan misalnya. Lo orang jangan nyembah patung, ada Allah gitu kan misalnya. Tapi nggak, ternyata itu udah berlangsung. Tapi kan nenek moyang kami itu menyembah patung dari dulu gitu kan. Jadi memang berdakwah itu pada saat itu juga nggak mudah. Nah, ini juga sama. Nilai itu berlangsung secara terus-menerus. Nggak bisa sekali dua kali, harus berkali-kali. Dengan waktu yang lama. Dan yang terakhir, nilai itu melibatkan emosi dan perasaan. Kayak gitu. Jadi ada emosi, ada feelingnya gitu ya. Karena kalau orang nggak nganggap itu nilai, nggak nganggap itu sesuatu yang penting, ya nggak akan dijalanin, kan kayak gitu. Ya nggak? Nah, ini ada beberapa jenis nilai ya, menurut Notonegoro. Ini sering banget keluar di SBMPTN. Jadi mungkin kita perlu ya review sedikit-sedikit aja. Emang contohnya apa sih nilai yang dimaksud tuh apa? Ada yang namanya, yang pertama adalah nilai material. Nilai material itu adalah nilai yang berguna buat fisik manusia. Kayak gitu. Material ini secara sederhana itu sesuatu yang pokok banget gitu ya. Yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang itu apa? Ayo, masih ingat? Sandang itu adalah pakaian, pangan itu adalah makanan,
ya kan? Sandang, pangan, papan. Papan itu adalah tempat tinggal, kayak gitu. Itu penting banget kan? Kalau nggak ada itu kita kayaknya susah banget deh untuk hidup kayak gitu. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan nilai material. Kita yang sederhana aja gitu ya. Kemudian ada juga nilai vital. Nilai vital itu sebenarnya nggak sepenting material, tapi dia penting banget buat ngelakuin aktivitas. Kalau nggak ada itu, kita jadi susah. Kayak misalnya nih, Kak Evelyn ngajar kalian. Pasti aku butuh laptop yang benar, aku butuh lighting, butuh cahaya, ya kan? Karena kalau gelap juga nggak enak. Terus aku butuh recorder, misalnya kayak gitu. Nah, begitu juga dengan kalian kan. Kalian pasti butuh laptop, butuh buku tulis, butuh pulpen buat belajar kayak gitu. Nah, ada juga nilai kerohanian. Kerohanian itu dibagi jadi 4 ya. Ada nilai keindahan, nilai kebenaran, nilai kebaikan atau moral, dan juga nilai kerohanian. Kalau nilai keindahan itu apa? Dia bersumber dari estetika. Ini contohnya kayak kekinian banget ya. NCT, waduh. Kamu menganggap Lukas? Ayo, siapa pencinta Lukas atau pencinta NCT di sini? Aduh, adalah personil tertampan di boy band NCT. Tapi menurut teman kamu yang paling ganteng itu yang dari BTS misalnya gitu kan? Atau masih NCT juga tapi Mark Lee ya? Ya nggak perlu berdebat gitu kalau kata ruang guru ya, karena setiap orang tuh punya standar ganteng yang beda-beda gitu. Kayak misalnya ada orang yang suka sama kamu, itu kan pasti dia karena dia punya tipe tertentu ya. Dia tuh misalnya ada laki-laki yang justru sukanya tuh sama hidung yang pesek misalnya gitu. Kalau hidungnya mancung tuh kayak aneh gitu loh. Misalnya orang bule kan senangnya justru yang kayak kita-kita gitu, muka-muka lokal gitu kan. Jadi keindahan itu bagi setiap orang tuh sangat relatif gitu ya. Kemudian ada juga nilai kebenaran ya. Ini menggunakan fakta dan data ya. Nah, contohnya kayak nilai bumi itu bulat, air laut rasanya asin. Saintis ya, saintis banget sih. Kemudian ada nilai kebaikan atau moral yang bersumber dari hati nurani manusia. Kayak misalnya kita melakukan kebaikan kayak misalnya belajar SBMPTN tuh enggak cheating misalnya, ya jujur gitu, belajar keras-keras mati-matian gitu ya untuk mendapatkan impianku PTN yang terbaik misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Kemudian ada juga nilai kerohanian bersumbernya dari Tuhan. Kalau Kristen ya ke gereja, kalau Islam ya ke masjid dengan sholat dan mengaji, misalnya untuk meminta kepada Tuhan, ya Tuhan tolong jadikan aku mahasiswa UI, misalnya gitu, amin. Atau PTN-PTN lainnya yang merupakan impian kalian, gitu ya. Semoga kerja kerasnya berbuah hasil, guys. Kemudian ada macam-macam norma ya. Ini penting nih untuk melihat macam-macam norma. Nah, ini yang pertama dulu ya, ada norma yang namanya norma agama. Kalau norma agama itu kan dia bersumber dari kitab suci ya, udah jelas banget. Kemudian norma kesusilaan, ia berasal dari kata susila, susila, bukan susilawati ya, nah, bukan, tapi susila itu suatu yang dianggap baik gitu ya. Nah, jadi ada hal-hal yang standar standar apa ya, universal kayak gitu. Nah, contohnya apa sih emang? Kayak nggak berbuat rasis, tidak merampas hak orang lain, tidak berbohong, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan kebaikan-kebaikan gitu, value-value gitu. Nah, kemudian, tapi ini norma ya, ingat ya, norma berbeda dengan nilai. Jadi kalau nilai itu kayak cuma value-nya doang, basic-nya, tapi kalau norma itu dia udah berbentuk aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ingat ya, bedanya itu. Kemudian ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu bersumber dari pergaulan antar anggota. Jadi sih intinya sih kata kuncinya di kesopanan ya. Kayak misalnya kalau ke guru yang ngomongnya saya gitu kan, nggak gue, ya kan. Jadi pasti akan beda kan. Kita menghadapi guru dengan menghadapi teman kita bahasanya kan gitu. Kemudian ada juga norma hukum bersumber ya dari hukum ya, undang-undang yang udah ada dan sebagainya. Seorang yang melakukan tindak pidana, oke ini udah jelas ya, pokoknya dari hukum.
Oke, nah ingat ya, norma itu dia bersifat mengikat tuh, kayak tali ya diikat, kayak perkawinan juga kan itu kan diikat gitu ya, nggak bisa kemana-mana, nggak boleh melanggar, nggak boleh cheating dan sebagainya, kan gitu sebenarnya. Nah ada beberapa tingkatan nih, ingat ada usage, folkways, mores dan juga custom. Nah aduh Kak, aku bahasanya aneh banget sih Kak, ini bahasa alien mana gitu kan. Buat kalian yang mungkin baru belajar atau baru mau belajar gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kita masih puyeng-puyeng, namanya juga baru pertama. Kalian memang harus latihan soal nanti. Ya, norma cara atau usage itu apaan sih gitu kan? Ya, kalau dilanggar ya paling cuma dijulitin doang kayak gitu, kayak apa namanya, kayak misalnya kita suka sendawa gitu, paling ya ditegur aja gitu kan, nggak sampai yang gimana-gimana. Tapi kalau kebiasaan atau both ways, dia udah masuk pada tahapan apa ya, masih masih ini sih, tapi teguran ya, udah teguran. Kalau yang pertama itu kan tadi kayak lebih apa ya, sifatnya celaan. Tapi kalau ini udah sampai ke teguran, tingkatannya agak lebih tinggi satu tingkat kayak gitu ya. Nah, contohnya apa sih kalau nggak diterapkan, dianggapnya menyimpang kayak gitu. Kan kalau ini kan cuma celaan doang, kalau ini udah dianggap menyimpang dari kebiasaan umum. Contohnya kita kayak nggak cium tangan ke orang tua, tiba-tiba lupa misalnya ya, buru-buru terus kita lupa cium tangan gitu kan. Atau ngucapin salam, langsung masuk aja gitu kan, dianggapnya nggak sopan gitu ya. Kalau mores, contohnya apa sih? Ini udah lebih naik lagi tingkatannya ya. Seorang yang mencuri, udah yang apa yang terkait sama hukum gitu sih. Jadi mores itu atau tata kelakuan, dia kalau melanggar ya bakal dikasih sanksi. Sanksinya itu adalah hukuman kayak gitu. Nah, ada juga adat istiadat, yaitu aturan yang disepakati di kelompok masyarakat. Kalau ini mah dari komunitas kita ya. Jadi misalnya kalian tinggalnya di Bali, ya kalau meninggal ya harus dibakar misalnya gitu ya. Jadi ya kalau nggak dibakar berarti bukan orang Bali misalnya gitu, bukan orang hidup misalnya gitu. Jadi kan kalau custom itu memang udah disepakatin sama si adat istiadat atau sama komunitas adat itu. Gitu ya, adik-adik ya, mudah-mudahan gampang dipahami. Kalau misalnya nih, kalau di sini masyarakat yang melakukan pernikahan satu suku akan dikenakan sanksi. Oke, berupa pengucilan dan wajib membayar denda, misalnya kayak gitu. Ya, kan pasti ada ya yang namanya adat istiadat kayak gitu. Nah, dianggapnya apa? Kenapa sih dia melanggar adat? Dianggapnya karena dianggap kayak nikahin saudara-saudara. Jadi harus yang beda wilayah atau beda suku kali gitu. Ya, tiap tiap wilayah kan suka beda-beda. Kayak itu tadi ya. Nah, itu aja. Makasih Kak Sabila yang udah nulis artikel ini. Contohnya lumayan kekiniannya. Nah, jadi itulah kira-kira teman-teman ya, atau adik-adik ya, tentang materi nilai dan norma. Nah, kita masuk ke part selanjutnya ya, untuk membahas pembahasan soal. Nah, seperti biasa, ada PR-nya juga. Kita kupas tuntas materi tentang nilai dan norma hari ini.